وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih. Allah telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamli asrarih, menentukan Allah akan seseorang untuk membawakan segala rahasia-rahasianya. Wa dzadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, dan Allah menghampirkan akan orang tersebut daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia mengaruniai atas kami dengan mengimani akan barang yang mendatangkan dengan Dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah, yaitu daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li muta'abati sunnatihim al-bahiyatis saniyah, dan Ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malak wa huwa bi dhahri abihi suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada beliau oleh segala malaikat, sedangkan beliau masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yakni Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Maksud jalan nurani ini daripada amal yang saleh, yaitu amal yang saleh yang dikerjakan dengan ikhlas. Itu maksud jalan yang nurani. Karena bisa salah paham, nah benar nurani itu aja. Maksudnya bila kita beramal ikhlas berarti kita di wilayah nurani narnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Khadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu an, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib sejarah wali-wali Allah itu akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat terhadap orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Muntaguring nggak didapat. Serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang yang disebut-sebut itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan sejarah manakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah sekuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak, afdal bersama orang banyak. Seorangan bang boleh hai? Dan bersedekah sekuasanya. Nah, maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Termasuk kita suka melaksanakan yang seperti itu. Nah, berarti kesukaan kita sama dengan kesukaan orang bahari. Atas sekedar pahamku yang babal ini, Jarsidin, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, yang beliau itu adalah ahlinya syariat. Jadi ngaran madzhabul arba'ah itu di luar kepala sidin. Ahli tarikat, seluruh tarikat yang sebelum sidin kuasai, dan ahli hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepada beliau, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Sampai wayah ini, jadi kita ziarah ke kubur itu pas belum masuk ke wilayah raudhahnya itu, nah belum masuk ke situ, kita berhadiah Fatihah dengan Syekh Saman Al-Madani. Nah, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu
arti tabiat ini sudah jadi kebiasaan sidin tabiat narnya, yaitu kasih sayang kepada orang yang penuntut ilmu agama dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh. Kasih sayang, menolongi, dan juga kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka beliau itu berkhidmat. Arti berkhidmat ini jadi susuruhan. Jadi orang wali ini sebenarnya jadi susuruhan. Siapa yang menyuruh orang wali? Para penuntut ilmu, orang-orang alim, orang-orang salih. Itu tuh baisi hadamnya tuh ya sidin ini. Nah, luar biasa. Waktu di zaman sidin di Madinah itu. Dan lagi pula ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang datang, di antaranya orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas sekalipun. Siapa yang datang ziarah, maka sidin melayani. Sama kayak kita tuh, ada orang bilang ke rumah, ya kalau bilang ke rumah kita bukai lawang, kita suruh masuk sambil takurihing. Membuka lawang nyuruh masuk merangut, ada cocok juga sambil takurihing. Nah, dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya. Nah, ini masa kecil lah, arti masa kecil ini masa remaja, belum umur 15 ke bawah tuh remaja narnya, umur 10, 11. Nah, sidin ini masa-masa kecil itu hingga sampai had mursyidnya. Arti sampai had mursyidnya nintu, sampai sidin jadi guru. Nah gitu. Nah, dan lagi pula ia, nah ini tabiat sidin kada pernah berubah mulai masa remaja, mulai lagi halus sampai sidin jadi guru, kada berubah tabiat sidin. Apa itu? Sangat memuliakan ibu bapaknya. Caka mulai lagi halus sidin menapasakan tapih baju kuitan. Sudah jadi guru, tapi menapasakan baju tapih kuitan. Kada berubah. Lagi pula sidin ini mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat. Jadi sidin ini beribadah balain lawan orang kebanyakan, sampai-sampai adat kebiasaan pun ditinggalkan. Apa adat kebiasaan? Makan, minum. Sidin kada ingat lawan makan minum tuh, saking asiknya. Guring itu kebiasaan adat. Cuma sidin saking asiknya makan minum guring itu kada ingat. Nah, dan beliau melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Caka ibarat dibari itu yang halal indah sidin tuh, dibari aja indah. Nah, menghindari yang halal apalagi yang haram. Dan tiadalah tidur beliau pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Arti sedikit jua ini guringnya tuh kada barabah sedikit narnya. Guringnya tuh guring ayaman. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Ini penting diluruskan lah. Lalu ada pemahaman sidin diguring kada bebantal. Kada kayak itu maksudnya. Abah mama sidin ini menjulung bantal menyuruh guring, bukan sidin guring kada bebantal. Paham lah pian? Cakap kita tuh nih bantal nalah najulun. Guring nak julun. Nah, paham lah. Lalu sidin keluh kesah, artinya disuruh guring itu kada ketujuh sidin. Itu maksudnya. Yang kita salah paham nih sidin guring kada bebantal aja. Oh, ya kalau terbalik. Apabila sampai waktu sahur, maka beliau bangun daripada tidurnya dan lalu ia ratib sahur dari jam 3-an itu. Nah, cak kita di sini jam 3-an bangun, lalu sidin bah tuntung istinja, bakami segala macam itu, baudu, lalu sidin ada bah amaliyah. Amaliyahnya itu disebut ratib sahur naranya. Kenapa ke amaliyahnya? Asal waktu membacanya mulai jam 3-an itu atau jam 2-an itu, nah hadang-hadang subuh. Nah, baudo dulu, jangan yang istinja balum, yang liur masih di hidung takamuha segala macam langsung ambil tasbih, dicawat pulang. Ini lain ini nih.
istinja dulu. Nah, berwudu dulu. Hanya sembahyang sunat wudu kah, sembahyang sunat taubat, sunat hajat, hanya duduk baca salawat ke istighfar kah, Quran kah apakah. Nah, menghadang-hadang subuh, apapun amalannya maka disebut ratib sahur namanya. Kemudian daripada itu lalu beliau sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh. Jadi imbas sembahyang subuh berwirid. Wirid sesudah sembahyang subuh disebut ratib subuh hingga terbit matahari. Tina tarang-tarang sedikit tuh dunia. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah beliau sembahyang sunat isyraq. Nah, kita ada waktunya sunat isyraq ya Allah. 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah beliau sembahyang sunat duha. Berarti imbas sunat isyraq tuh sidin duduk pulang ba'maliyah tuh. Sampai waktu duha, sembahyang pulang sidin sunat duha. Nah, sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terabdal itu 8 rakaat. Nah, ini amaliyah sidin. Jadi sebelum subuh bangun, imbah subuh masih di pasahapan. Itu fadilatnya nang kaya orang bahaji, ba umrah yang diterima aja Nabi. Nah, kada banyak bermodal ya kalau kayak itu aja kita. Kita nih sama aja juga dilanggar juga mulai imbah subuh sebelum subuh sampai sesudah subuh tapi tak guring. Itu perbedaannya. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah. Arti riyadhah ini latihan menggawi amalan-amalan yang ngalih, yang sulit, riyadhah naranya. Amun tak kurihing tu nyaman aja kada perlu beriyadah-riyadahan. Nggih. Riyadah tu yang ngalih. Kira-kira ngalih menggawi itu nah gasak sidin tu riyadhah naranya. Dan menjauhi daripada lezatnya dunia. Nah, lezatnya dunia dijauhi. Jangan mun ada sini kada menghindar. Cuma mun mencari kada. Itu nah. Napa yang ada? Ada misalnya angsa panggang. Itu makan sidin. Cuma mun bakarinah mencari angsa panggang kada mau sidin. Nah, jadi maksud menghindari ini mencari kada. Itu maksudnya lah. Nah, kalau pang misalnya ada sudah tertuyuk di hadapan nih, menghindar itu lain. Kada itu maksudnya. Hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala yang tersebut itu adalah keadaan sidin, sifat sidin di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Sudah nang kaya itu pemahamannya nang apa nih? Sidin ini mulai lagi halus sudah jadi wali. Itu maksudnya. Sebab kadada yang kawan nang kaya itu kecuali buhan wali. Makanya kita buhan walan ini dah harapan kayak ini. Cuma kita mengambil berkat. Mudah-mudahan tergolong orang yang diberi syafaat oleh sidin. Nah itu. Pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tuanya. Ini masalah lagi halus nih. Disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yaitu tempat makan makanan. Tidak aja kita di warung. Tuh nah masuk ke situ. Uang Solo nakai. Masuk situ. Gampang aja duitnya. Nah duitnya nah masuk situ makan. Maka hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihatnya oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Nah kayak kada makan, padahal makan ya sidin. Bukan berarti kada makan. Cuma kenapa? Yang dimakan sidin itu bertambah. Diambil sakibit, bertambah 2 kibit. Kayak itu tuh. Bertambah jadi model kayak kada dimakannya kada habis-habisan. Nah itu naranya khariqul adat, melayani kebiasaan. Kemudian daripada itu karena orang tua sidin ini asa takutan juga ya Allah, asa bingung, asa khawatir, pergilah orang tuanya kepada guru-guru beliau yang membaca Al-Quran, di waktu kecil. Lalu dijelaskan beliau bahwa jasidin nang kaini kini anak ulun. Nah keadaannya nang kaini kini bila makan kayak kada makan, kada tahu nauna nasi ini tuh nah. Napa kisahnya nih? Nah maka dijawab oleh guru beliau, janganlah engkau takut akan keadaan anakmu itu. Tiada ragu-ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi seluruh ulama waktu itu sepakat memadahkan sidin itu wali. Ada yang memadahkan sidin wala, yang lain ulama. Ada yang kata-kata julung sidin banyak waktu itu. Bahkan yang memfitnah sidin banyak waktu itu. Yang hendak mengusir sidin dari kota Madinah banyak waktu itu. Banyak juga. Cuma generasi Abu Jahal
lain yang ulamanya. Dan apabila beliau melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dicegah oleh hukum syara, maka beliau berkata kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Nah, sebelum balik sudah berisi ilmu orang tua, sudah jadi wali Allah, sudah berisi musyahadah, sudah berisi muraqabah, sudah berisi mukasyafah dan lain sebagainya. Syahdan adalah keadaan Tuan saya Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan beliau suka uzlah, menyendiri, menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan beliau ketujuh masuk khalwat. Lalu beliau mengakalkan, arti mengakalkan ini gawian hari-hari, mengakalkan narannya. Apa gawian hari-hari sidin? Ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ziarah sidin. Dan tempatnya itu di dalam negeri Madinatul Rasul serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Berarti sidin ziarah itu tiap hari. Lalu beliau berzikir di situ dan membaca Quran di tempat itu. Nah, di pekuburan itu sidin berzikir, membaca Quran. Dan adalah keadaan beliau pada ketika permulaan beliau, yaitu permulaan menjalani akan jalan tariqat dan hakikat. Nah, beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ini lain masa padahal sebenarnya nih. Nah, cuma secara rohani orang lah. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan segala ilmunya, padahal sudah wali itu. Ilmu sidin sembunyikan, dan menyembunyikan juga akan amalnya. Artinya kada berkisah-kisah. Kita ini silpi, baca Yasin silpi, saraba silpi wah ini. Jauh bener akhlak sidin. Hah? Ilmu sidin alim benar. Mulai lagi remaja sudah ulama. Menyembunyikan non ilmu sidin, maksud menyembunyikan sidin kada bertawar diri. Pahamlah. Nah, jadi hati-hatilah mengobati akhlaknya Syekh Saman ini, jangan bertawar diri. Masuk ke masjid. Oh panitia, dalam sebulan aku harus ada jadi khatib. Awas saja. Aku bom masjid ini menaku jadi khatib. Nah, itu bertawar diri. Ada boleh nang kayak itu. Baca menakib Syekh Saman, seorang bertawar diri, kada sesuai lawan nang kayak ini nah. Lain paguruan menyuruh, itu lain masalah. Mun paguruan menyuruh, jar guru masuk ke luang api itu nah, masuk itu. Luang api itu apalagi luang nyaman. Hingga datang kepadanya perintah dari Hadrat Rasul. Hadrat Rasul itu dua pemahamannya. Bisa Rasulullah langsung, bisa paguruan, itu Hadrat Rasul. Untuk mendahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari, karena sidin diperintah lalu sidin membuka diri, dan sidin membuka diri itu masyhur ya kita. Kemashuran sidin itu nang kaya matahari tarang pas tengah hari, adalah orang kada melihat lawan tarangnya ninto, artinya kada dia kada pinando lawan sidin. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri, sebab mendengar akan kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul, maka banyaklah orang yang datang hendak belajar. Yang belajar ini datang dari penjuru negeri untuk mengambil tarikat kepada beliau. Dan orang yang datang ini macam-macam jenis predikat sosialnya. Ada raja-raja, pejabat, ada orang-orang sugih, ada orang-orang miskin, seluruhnya
tak kumpulan. Namun tak kana pejabat, tak kana orang sugih, mereka itu memberi hadiah kepada beliau seperti emas dan perak dan yang lainnya. Amun yang orang miskin yang kayak ayam misalnya, saikungan belum musumbalih, ningunan ulun guruai aja. Nah, julung kesidin ada juga kayak itu. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepada beliau, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin. Nah, ini yang ngalih diturut. Tak kumpul, tak tuyuk di rumah, dibagiakan sidin pulang. Turut nih, yang kawa menurut ini yang ulun tahu guru kita guru sekumpul hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangan sidin. Nah, dibagi-bagi sidin. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu ingkar kepada aku, jangan engkau, arti ingkar ini kada percaya lawan aku seperti sebagian ahli Madinah yang mereka itu munkir atau ingkar menolak lawan aku. Nah, pada zaman sekarang dari sebab sangat terkenalnya aku di dalam negeri Madinatul Rasul ini, banyak yang hiri juga sekalinya. Nah, tiada ada seorang daripada wali-wali Allah yang sangat masyhur pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kemasyhuranku ini Jasidin. Nah, jikalau seandainya aku Jasidin gara-gara orang fitnah, orang hiriakan, lalu aku keluar dari kota Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Nah, maka sidin kada malawani, kada menggeduhi aja kita, tetap aja jalan megastari sidin kada menggeduhi. Cak aja kita ini, mungkin kita yang kita lain wali pang ya, kalau beda sambat, tak singgung, ampihan udah kita aja, ampihan, itu tuh kayak bacaran maulidan, mesikir pemulaannya ramiain gagah bener. Ada sesuatu masalah, tak singgung, ampihan. Paling lawas 3 bulan, ampihan. Penyinggungan, kenapa kadang nyawala? Itu tak menwali ada penyinggungan. Nah itu, wali ini memikirkan kemaslahatan orang banyak. Walaupun dirinya disinggung, no problem, kada masalah. Walaupun dirinya dihina, kada masalah. Yang penting orang banyak selamat. Nah itu orang wali. Ada kita nih kada ya kalau aku ada akun jamunya tuh hadir aja. No, kalau kayak itu hata. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, arti wasiat ini jangan kada dibaca. Nah itu maksudnya wasiat. Cak kita tuh wasiat meninggal dunia, jangan kada digawi kan, itu maksudnya wasiat. Ya kalau jangan kada dibaca. Apa wasiat sidin? Penting nih. Pian sudah mengamalkan pang ya kalau cuma ini menambah pertama aja. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut, 4 kali bulik yang tadi itu nah. Sesudah sembahyang subuh, sesudah sembahyang subuh, mbah maghrib bang ya, ini subuh bacanya. Namara pulang mbah maghrib. Niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Lalu pian mengamalkan sebulan sudah, lalu rasa jadi wali kutub lain. Fadilatnya aja, amun pian tetap ikut kutuban. Nggih, fadilatnya mun hendak jadi wali kutub umpati yang kayak sidin masa remaja tadi. Nah kayak itu sidin alim, kita menuntut ilmu juga mun pangulir ya Pak. Amun pian memahami artinya, sudah paham pian artinya nih. Jadi orang bahari itu bila membaca ini sesuai lawan gawian. Allahumma ghfir, ya Allah ampuni umat Sayyidina Muhammad. Ampuni umat Sayyidina Muhammad. Siapa umat Sayyidina Muhammad? Termasuk tetangga kita. Ini kenapa kita lawan tetangga menyumpah-nyumpah tapi minta ampuni? Lawan tetangga kita menyimpan permusuhan tapi lawan Tuhan minta ampuni. Ujar orang wah ini bronis, ironis. Nah, ada sesuai muntung lawan kelakuan. Makanya wala berlewasan. Padahal ini judi baca. Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi umat Sayyidina Muhammad. Seorang pamalar datang ke keluarga, ke rumah nih, datang ke keluarga miskin, pulang keluarganya datang ke rumah. Lalu bahkan direlawan bini di kamar, kita selama keluarga kita datang ini kita makan kudu sabiwak.
nasi aja pegangan jangan iwak aja nyaman nyalakas bulik mbah bodoh bulik tapi yang dibaca Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad bungul aja malaikat. Sayangi umat Sayyidina Muhammad. Praktiknya dulu nih, praktiknya. Sayangi orang-orang yang para kawan kita, dan sana kita, keluarga kita. Maksud sayang ini dibantu. Datang keluarga kita, dilayani bujur-bujur. Karena bila bulik, inya kadada anu disangui, mung kita balabihan duit. Maka itu caranya. Jadi sesuai lawan ucapan Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutup akan kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Kekurangan ini banyak. Di antaranya aib-aib umat Sayyidina Muhammad, di antara kebuduhan umat Sayyidina Muhammad, di antaranya kemiskinan umat Sayyidina Muhammad ditutupi Tuhanai. Tak kaya ibarat miskin tutupi dengan kesugihan, tak kaya ibarat garing tutupi dengan kesembuhan. Makanya umum benar kalimatnya nih. Cuma sebagian ulama ada memadahkan lebih mendetil, artinya tutup aib umat Sayyidina Muhammad. Minta doakan. Ada juga artikan tutup ini ampuni kesalahan umat Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita menyuruh tutupi ya Allah aib umat Sayyidina Muhammad. Kita menghabar-habarkan kisah keburukannya. Kamu tahulah tadi aja. Aku ini kan berkisah bang, cuma tegenaan melihat tahan. Pas saya menghabarkan, ini bujur-bujur bang asli. Sanatnya satu aja aku bang. Aku kada dari langsung melihat langsung, siaran langsung. Nyata tadi masuk ke rumah burdil tahulah. Aku yakin tuh ada lagi. Iya orangnya sudah itu yang semalamnya jadi khatib. Tahu lo kok kan? Kalau orangnya yang dijanggut itu. Nah, mengisahkan paham lah biarnya. Kada boleh. Kita kada tahu siapa tahu sidin lain tujuan, lain maksud. Nah, ini ngatakan nih. Bila mengamalkan ini jangan sampai kita jadi orang munafik. Allahumma jebur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tambal kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Pengertian jebur di sini ada yang mengartikan seandainya umat Sayyidina Muhammad ini masuk neraka, ya Allah gantiakan jadi masuk surga. Itu maksud Allahumma jebur umat Sayyidina Muhammad. Di antara tafsirnya itu nah. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ia adalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa tadi pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Nah, kada bepandir. Amun sambil bermasak bang, nah kada apa-apa, nya kan bepandir. Kamu labian bepandir muntong. Amun sambil mengilikit kompor, manu lampu, manu jarang banyu, ada bapak sambil boleh ya. Nah, yang salah kayaknya sambil melikit kompor, bungul bener itu jah, guring melandau aja, kayak pandar lakas turun ke pasar sambil bermamai. Nah itu bepandir darahnya sudah urusan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Ini paling nyaman kaum sudah memalakkan pian. Dan bersembahyang Jumat presiden. Kaum juga ini urusannya. Dan membanyakkan akan zikrullah guduan wa asyian wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, itu dalilnya. Dan melazimkan musyahadah wahdatil af'al, musyahadah wahdatis sifat, musyahadah wahdatil zat, dan muraqabah. Nah, itu tuh panjang pemandirannya, kalau padahal pakaiannya satu aja sudah pelajaran kita ikhlas. Bila kita ikhlas tak kumpul udah 3 musyahadah nih waktu beramal ikhlas yang semalam. Itu tuh tak kumpul sudah ini. Dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambah akan kekuatan iman di dalam mengerjakan segala ibadah dan menambahkan keyakinan iman serta ma'rifat kita kepada Allah. Nah, itu wasiat sidin. Jadi gawian amal baik ini
ada ipik depannya, yaitu memperkuat iman kepada Allah. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya, sayugianya Jersidin, ini wasiat pulang nih ya, kalau artinya jangan kada digawi. Sayugianya kamu membanyakkan, arti membanyakkan ini tak banyak, suhbatul fuqara wal masakin. Nah ini kita bisa kada hakun nih, bakawan lawan orang fakir miskin. Ada selera kita nih ketujuh bakawan lawan pejabat yang bertital-tital, yang sugih-sugih, bakawan tukang bica ada harapan nah. Nah, padahal kita menyuruh nak kayak itu. Kawan orang-orang fakir, orang miskin. Wa mulazamatuhum bahkan dianggap kawan akrab. Kawan akrab, orang fakir itu kawan akrab. Yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal. Setiap keadaan tuh, kadang makan baik-baik, duduk sama-sama di warung, kita membayarkan. Kenapa? Tasugih kita, Bang. Lalu kita kawan jadi orang pemurah karena terbanyak kita berduit. Amun kita bakawan lawan pejabat akrab, timbul kena tamak di hati. Kita yang minta bayarkan. Pahamlah biar. Kita nih bakawan orang sugih akrab, biasanya kita nih di hati lalu berpikir nak minta bayarkan ya. Tamak narannya tuh. Gara-gara bakawan orang sugih, ada salah bakawan orang sugih lah. Cuman nih jadi akrab benar aja kita, kehendak hati itu hendak sugih jadi salah tuh. Amun tadundum memang keadaan bakawan orang sugih ada masalah nih tuh. Ini kehendak hati. Bila bakawan orang miskin bapaluhan. Nah, itu kada boleh itu nang itu. Yang demikian itu menambah akan zuhud hati kita, yakni benci akan pekerjaan dunia. Sebab orang-orang miskin ini kada ada pandiran dolar, kada ada. Ya kalau pandiran saham ini saham itu kada ada pandiran urusan itunya. Jadi kita kada mendengar urusan itu. Coba kita tak kawan buan Donald Trump, ayo. Harga gampang. Yang kisah pesawat, kisah ini, kisah itu, kita mendengar lu hendak kayak juga umpat. Dan lagi pula bakawan dengan orang-orang fakir itu mewarisi akan sifat qanaah, yaitu rasa cukup dengan barang yang diberi oleh Allah kepada kita. Kita melihat orang makan bauiyah, tahu empat juga kita asa nyaman ya kalau. Nah, jadi mun ibarat kita tadundum, kebetulan kita kada berduit, ada apa-apa karena tak biasa sudah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengarasi muridnya untuk mengerjakan ibadah. Jadi naran guru itu kadang menyuruh murid itu berbanyak-banyak ibadah berdahulu. Kadang nak itu buka majelis taklim, berbawaan, berbanyak-banyakan beribadah. Baca Yasin kita 3 kali aja. Orang sekali-sekali loh kok, kita 3 kali. Supaya banyak pada orang. Ada kayak itu naran guru. Tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lebih tinggi. Artinya dari sifat murid yang asalnya cinta lawan dunia lalu bersifat zuhud lawan dunia. Arti zuhud itu bukan membuang duit yang di tangan. Kada hakun kada, tapi kada memalarakan lawan duit yang di tangan. Ada ya duitnya, bukan berarti kada ada orang zuhud itu. Bisi mobil ada, cuma kada memalarakan, itu naran zuhud. Bisi rumah ada sama, kayak orang juga. Bukan berarti zuhud nih kada bisi apa-apa lalu. Kada. Bisi baju banyak, cuma kada memalarakan, mudah memberi, itu naran zuhud. Dan daripada yang asalnya si murid ini bodoh, jahil, bahasa orang Banjar ya bungul. Ini jahil pang ini mau diartikan ya bungul. Kasar bener bungul itu ya. Memang kayak itu keadaannya Pak. Nah, asalnya murid kita ini asalnya jahil, bodoh. Nah, dirubah keadaannya menjadi orang yang alim, paham. Atau asalnya murid kita ini bersifat tamak, berubah keadaannya menjadi qanaah. Itu naran guru. Asalnya murid kita ini kada penyabaran, berubah jadi penyabar. Itu naran guru.
Dan setengah daripada perkataan Tuan saya Syed Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tariqat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang kemanusiaan ini. Nah, yang kita arti akal kemanusiaan ini bisa berhitung nih. 1 tambah 1 berapa aja? Bisa berpikir, oh 2 tambah 2 bang? 4 tambah 4 hadang lo berpikir gitu. Nah itu akal kemanusiaan dah. Nah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani yang kadar berpikir tapi bujur, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan rasa punya sifat dan rasa punya af'al, diganti dengan rasa adam mahdun, yakni adam semata-mata, yaitu tidak punya wujud, tidak punya sifat, tidak punya af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala wujud yang hakiki, yang sebenarnya. Nah, itu barang siapa mengamalkan tarikat sidin itu akan diberi rasa adam mahdun itu, majzub itu. Jikalau tiada didapatnya rasa majzub itu pada awal umurnya atau pada pertengahan umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya, sekalipun waktu hendak sakaratil maut. Nah, ini sudah mujarab maka itu. Lagi pula diluaskan oleh Allah Ta'ala akan rezekinya yang halal, itu dengan nampak dan mujarab. Ada kalau zikir tarikat samaniyah ya kalau kita punya harus dapat ijazah aja, amalkan enggak ada Bapak? Berapa jumlahnya aja? Aina biasa 3 mata. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syed Muhammad Saman adalah, perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syed Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyebut akan daku dengan katanya ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolong akan dia. Nah, hati-hati nih. Mun orang subalah syirik nih. Amun buhan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah ciri khas kita. Ciri khas kita ini nih. Mangiau ya Saman atau ya Syekh Saman waktu kesusahan itu bertawasul. Maksud mangiau sidin ini bukan berarti kita menuhanakan sidin. Kadalah Allah tetap Tuhan, sidin tetap hamba. Cuma sidin ini hamba yang spesial dalam pandangan Allah. Lalu kita memanggil sidin, hakikatnya kita memanggil Allah, karena sidin ini selalu dipandang oleh Allah. Ketika nama sidin disebut, sedangkan nama sidin selalu dalam pandangan Allah, maka kita yang menyebut itu pun tasatrum taumpat menjadi dalam pandangan Allah. Pahamlah pian? Kada paham ya, kain aja bahasa. Nah, dalam Al-Quran wasalil qaryah, tuh takuni kampung. Kampung nang yang ditakuni, maksudnya penduduknya ya kalau nasaman kayak ini. Kiau Saman, maksudnya siapa? Tuhannya Saman. Nah, itu maksudnya. Dan perkataan dari Tuan Syekh, kayak apa caranya aja? 3 mata kena. Dan perkataan dari Tuan Syekh Muhammad Saman, aja tanggung ya kalau ini cara mengiau lah. Jangannya bisa gugup-gugupan 3 kali jadi 10 kali. Mengiau olah kapulipitan saman. Jadi bagus itu ulah wiritan. Takkan ada hajat tertentu. Misalnya bangun jam 2 malam. Hendak berwudu takutan malam Jumat Bang. Maka iba melihat film yang horor, lo kedua nih ke dapur nggarak lawan bini minta gani. Laki-laki napa minto? Minta gani bini ke dapur. Bini takutan juga sama kalau kejadian ya. Lu berbahaya di kamar, apa yang terjadi? Nah, ada jadi bangun dulu jam 2, beristinja dulu, sembahyang sunat hajat kah, taubat kah dulu, baca istighfar dulu, salawat dulu, hanyar duduk, hanyar kita tawajuh menghadap kiblat. Arti tawajuh tuh rasa berhadapan lawan sidin, atau sekurang-kurangnya kita yakin sidin itu hadir. Kita aja tuh. Apabila rasa keyakinan sidin hadir itu ada di hati, ketika sudah kita
menyebut nama Sidin, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Tawajuh aja dulu hati, rasa-rasa dulu Sidin hadir kada, parasa kada usah membuktikan melihat, kada usah, yang penting yakin Sidin hadir, tawajuh narenya. Setelah itu lalu kita berdoa kepada Allah, Sidin mengaminakan. Kenapa kita melihat ya? Ya kita nih mata nih banyak dosa, lu kada melihat. Lalu kita berdoa, ya Allah, uluh anak babini pulang ya. Nah, anak babini pulang sekalinya. Doa. jangan. Ya kalau seikung aja banyak dosa sudah. Anak dua. Seikung belum tahu urus, anak dua. Jadi akan dulu bini pertama wali, hanya kawin, makanya pasti ikhlas. Wali bang sudah. Paham lah pian? Nah, kayak itu. Cuman ngali darah bini ini bakas kepala soko. Jadi kada jadi wali-wali berumuran. Lalu kada mau ikhlas berumuran. Kak wala katia wala. Nah, kiau ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Imbah tu tawajuh, imbah tawajuh ninto, ati tawajuh tu apa tadi? Rasa yakin Sidin hadir. Hanya kita berdoa. Tasarah aja doa apakah yang dua kita kapulipitan tadi, doa banyak hutang apa segala macam. Nah, berdoa ya Allah, ulun ini. Tasarah pian aja bahasa Dayak, kampil orang Dayak juga apa Nah, bacaan itu hanya tutup sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Basah ini bertetangisnya punya mata guguran. Nah, kada apa-apa itu. Cuman itu waktunya menyaurangan, jangan dalam keadaan gaduh manusia di kamar saurangan, ada berminyak harum, bersih, ulas tilam, jangan bau hancing. Nah, rapi di kamar itu, sebab orang wali jagar datang yuk. Ini ngapa? Cawat hutang gantung-gantungan, betatai lawan kopiah. Aneh benar. Anak belakang-lakas lampu kadap, lampu pajah, tapuruk cawat, dikira kopiah. Ayo, sesuaikan anak kopiah juga, cawat juga, anaknya di mana? Sama seberataan satu lemari, di mana? Di atas kelambu berataan. Itu yang ketawa kancang itu pengalaman tau lah. Sahdan dan setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman, barang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam surga, dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Ini makanannya ini berabut, jangan berabut, jangan berabut gitu nah. Ini makan jabian, insya Allah menjadi sebab Allah kada mematikan kita kecuali kita diberi Allah taubat dulu. Nah, diberi Allah hidayah dulu, taufik dulu. Karena bila ada makanan yang dihidangkan sedangkan acaranya itu acara Sidin, nah maka insya Allah bila makan itu dimakan dijadikan Allah sebab kita itu diberi Allah taubat sebelum mati, diberi hidayah, diberi taufik. Lalu alasan kita masuk surga itu ada. Itu maksudnya bukan berarti mbah memakan mati langsung masuk surga. Kada. Paham lah biar nih. Nah, pengertian yang kedua, barang siapa makan makanan kami itu, nah maksudnya barang siapa mengikuti jejak langkah kami masuk surga. Jejak langkah Sidin apa? Ketujuh menuntut ilmu. Jejak langkah Sidin, ketujuh bawirid, ketujuh ziarah kubur. Itu jejak langkah Sidin, berbakti kepada orang tua. Nah, barang siapa yang kayak itu juga, itulah makanan kami. Maka masuk surga. Adalah hal Tuan Syekh Muhammad Saman itu ketika dia menceritakan akan banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu Sidin mengisahkan itu semata-mata karena mengikut akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala mendapat nikmat, jadi Nabi pun berkisah
Sidin mengikut aja bukan berarti Sidin berkisah itu sombong, ada. Dari karena menjunjung firman Allah. Kenapa Nabi bila dapat nikmat berkisah dan Sidin menurut Nabi? Nah, ada dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Apabila Allah memberi nikmat, kisahkan. Jangan berdiam. Dapat hujungan banyak, berbari-bari berkisah. Jangan berdiam pindah kayak gering bener. Karena musibah hanya harus berkisah. Nah, sedangkan di sini disuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setengah daripada perkataan Tuhan saya Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Ini penting benar ini. Jadi Sidin ini asli aswaja, inilah yang kita turuti. Jadi rahmat bagi seluruh umat Rasulullah, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Jadi rahmat ini asli aswaja. Paham lebih ini? Nah, ini mau dijelaskan panjang kisahnya. Ada orang-orang yang bujur-bujur Ahlussunnah wal Jamaah itu mencela orang yang bukan, yang non muslim nih. Ada. Kenapa? Karena belum final. Belum final. Kita nih Islam, belum tentu kita mati masih Islam. Orang itu kada Islam, belum tentu mati kada Islam. Kasihan pian lah. Ulun singkatkan ya kalau pina banyak hendak lakas bulikan. Sian. Aja. Di antara karamat Sidin lah dibaca dulu lah. Nah, di antara karamat Sidin. Dan setengah daripada karamat Tuan Sayyid Abdul Muhammad Saman, yaitu yang diceritakan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid. Nah, ada orang laki-laki soleh zahid ngaran Sidin Syekh Idris. Ketika Sidin aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi ke Makkah berhaji dan langsung berziarah ke kubur Rasulullah melalui laut. Hari kan lewat laut ya, kalau tiba-tiba kapalku ini terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Di darurat bang ya, kalau mau kita kada darurat nih buat ya Syekh. Ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka mengucap aku alhamdulillah. Terdampar di atas karang itu nah. Baca Sidinnya banyu di bawah nih. Kalau Mbah Sidin baca 3 kali itu, Sidin pekuriak. Nah, banyu nih naik ke atas. Mantap, turun pulang ke bawah. Selamat kapal tadi. Nah, maka aku mengucap alhamdulillah, memuji Allah juga Sidin. Setelah datang aku ke negeri Madinah, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Saman beberapa lama. Nah, kemudian ketika aku hendak ke Makkah, aku menghadap dulu. Lalu Sidin hendak ke Makkah kan? Artinya Sidin berziarah ke kubur Nabi dulu, lalu duduk di halaman rumah Syekh Saman ini. Lalu Sidin hendak tulak ke Makkah. Sebelum tulak ke Makkah, Sidin berhilang dulu lawan Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu Sidin kabarkan akan dia bahwa hai Tuanku, ya Sidin berkisah beradu-adu. Dalam negeriku itu ada seorang raja yang sangat zalim. Yang raja itu suka menyiksa, mengambil harta orang. Apa jua amalan yang bagus supaya ulun jangan termasuk yang disiksa oleh raja itu. Inya bisa mengambil harta, kada kaum milik orang sugih diambilnya harta dengan secara zalim. Nah, ulun minta amalan menumpian asma Allah yang kayak apa yang bagus, yang supaya menolak kejaliman seraja tadi. Nah, maka dijawab oleh Tuan Syekh Muhammad Saman, ujar Sidin, sebutlah olehmu akan namaku 3 kali. Sebut naranku 3 kali ya Sidin. Sekalinya Syekh Idris ini berucap lagi, ulun wahai Tuan hendak minta asma Allah aja. Lawan pian Ismul Azam, asma Allah. Sampai 3 kali berucap nang kayak itu. Ujar si Syekh Saman ini, ngaranku aja sampai 3 kali.
sampai 3 kali berulang-ulang seperti itu juga, maka diketahuilah akan geritik hatiku waktu itu, dan dikatanya apakah engkau, lalu imbah 3 kali meminta tadi, jawaban Syekh Saman tetap 3 kali nih itu juga. Lalu Syekh Saman ini berucap, jar Syekh Saman, apakah engkau lupa ketika kapalmu yang dahulu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali itu? Kadingatkah nyawa? Yang waktu itunya beneran kok di atas kapal, padahal sini belum berkisah nih, kada berkisah. Nah, maka imbah nang kada nang kaya itu, maka aku pun tersungkur Jasi Idris di hadapan Tuan Syed Muhammad Saman. Aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Nah, artinya kita di Saman itu anunya amalan sidin. Kemudian aku berangkat ke Makkah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syed Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamat Tuan Syed Muhammad Saman, terlepaslah aku dari kejahatannya. Nah, misalnya ada orang jahat ke apakah kita ke polipitan baca ya sih sama, bisa ada melihat orang tuh biar. Nah, coba aja biar. Ini bila mencoba tuh kada yakin naranya. Kalau usah dicoba, enggak kaina bila terdundum. Nah, cuman ini ujar guru kita Bahari, bisa tak mujarab kita mengiyawaran sidin, ada syarat-syaratnya. Ya kalau syarat yang paling utama tuh pada hakalan sidin di sini 2. Lah, ada pang lagi syarat-syarat yang lain. Nah, di antara syarat yang utama ini, nah, pertama dulu supaya kita hendak dapat karamat wali-wali Allah tuh. Nah, pertama, hati kita harus yakin bahwasanya beliau itu adalah wali Allah. Ada ragu-ragu, para saku lain sakulih ya. Nah, ragu-ragu narannya tuh harus yakin, itu satu. Yang kedua, jangan kita mengingkarakan akan kewalian sidin. Jangan diingkarakan, walaupun pekerjaan sidin itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah kita ingkar akan meyakini bahwa sidin memang wali. Ini bisa nangka itu. Bilang misalnya ke rumah sidin, melihat sidin nak kada sembahyang, sampai zuhur kada sembahyang, asar kada sembahyang, maghrib kada sembahyang. Seorang orang sama sembahyang juga melihat haji giwin. Ya Allah, dan mesti harusnya bila kita melihat yang pina kaya itu tuh, kita sembahyang ya, lawan sidin kita baik sangka aja. Terus itu urusan sidin, kita tetap sembahyang. Bisa gara-gara melihat sidin kita sembahyang juga, luput nang itu. Nah, lalu gara-gara melihat nang itu, wali nang apa ini? Nah itu nanya mengingkarakan darahnya. Amun nang itu ya sidin, amun kita mengingkarakan besi perhatian nang itu, maka tidaklah akan memperoleh sesuatu karamat daripada seorang wali sekalipun kita itu berkhidmat membantu sidin itu. Nah, lawasnya 100 tahun. Padahal kita itu membantu sidin 100 tahun, cuma kita kada besi 2 syarat tadi, maka kita kada merasai karamat sidin. Di antara yang lain dari yang 2 nih lah. Di antara yang lain dari yang 2, nah, penting kita tahu nah. Kita kada pernah melihat karamat wali kalau kita membenci atau kada katuju atau memusuhi juriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antaranya. Jadi juriyat Rasulullah ini pun harus kita hormati, kita muliakan, kita bantu, kita dahulukan. Nah, seapa semampu kita tuh nah, kita muliakan. Maka itu kada boleh kita membenci juriyat Rasulullah kayak apapun kelakuannya, walaupun kelakuannya ibarat ada yang salah, kita jangan mengumpati. Salah tetap salah lah, salah tetap salah, jangan diumpati, jangan dipadahkan gawin sidin bujur mun salah tetap ya salah, cuma sidinnya itu tetap kita muliakan, tetap kita hormati. Nah, apakah hanya juriyat Rasulullah itu yang utama? Seluruh muslimin muslimat sama dihormati juga, walau urjatnya itu dihormati. Kenapa jatnya juriyat Rasulullah dihormati? Karena ta'alluq, satu jusuk, satu darah dengan Rasulullah.
Satu, kenapa orang mukmin, orang Islam, beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tetap jatnya dihormati, walaupun ia menggawi kesalahan, kesalahannya tetap salah, tapi jatnya tetap dihormati, karena di dalam hatinya mengandung iman kepada Allah. Ini orang Islam, mabuk-mabukan misalnya, jatnya itu dihormati juga, walaupun gawiannya tetap salah. Kita kadang menghormati, tetap kita salahkan, haram tetap haram. Tapi tetap kita menghormati orang itu. Arti menghormati ini kita bersangka baik, bisa aja nya bertobat kena. Jangan kita langsung memponis neraka nyawan ini aja. Kata kayak itu. Kenapa? Karena di hatinya ada iman. Yang iman di hati orang yang ahli maksiat. Inilah penting nih. Iman, ini ujar Ibnu Athaillah Sakandari. Iman di hati orang yang maksiat, seandainya dibungkas, dikeluarkan ke dunia, pajahlah sinar matahari lawan terangnya iman yang di hati orang maksiat tadi. Kayak ulun nih ahli maksiat, tapi ada iman kepada Allah. Iman ulun ini dikeluarkan dari hati ulun, diungkai ke dunia nih, sinarnya nih memadamkan sinar matahari. Fa kaifa imanul anbiya wal auliya? Ya kalau ada gampang-gampang. Sahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman ini dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. 1132 Hijriah daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Sidin lahir di negeri Madinah dan beliau diwafatkan pada tahun 1189 dari hijrah Nabi SAW. Wafat meninggal Sidin hari Rabu 2 Zulhijjah Al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW. 57 tahun Sidin anum ya, cuma pang manfaatnya luar biasa. Di antara manfaat Sidin ya kita ini kan kita nih di bawah Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan murid Sidin. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun. Di sini alhamdulillah tiap tahun ya kalau sini nah. Sekali aja serta bersama-sama orang banyaknya, orangnya banyak aja nah, dan membaca Al-Qur'an serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya tersebut kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya 2 Zulhijjah tuh, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat. Insyaallah lah yang hadir di sini disugihkan Allah ya Allah, pemurah, masuk surga kada berhisab. Beduli pada Nabi ya kalau masuknya, bedulu pada Nabi. Betahlil sama kita lah.